Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami English Corner TV. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman baik-baik saja. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan lagi video tentang topik bahasan mengenai grammar atau tata bahasa bahasa Inggris. Seperti apa topiknya nanti teman-teman akan tahu. Tetapi pertama kami minta untuk teman-teman mendukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Topik bahasan tata bahasa atau grammar kita kali ini yaitu tentang future perfect tense, waktu yang akan datang sempurna. Berkaitan dengan topik ini, kita akan membahasnya dari dua sisi, yaitu dari sisi pola pembuatan kalimat, baik kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanya, dan juga kegunaan dari future perfect tense itu sendiri. Terkait dengan pembahasan grammar atau tata bahasa lainnya yang sudah kami tampilkan di bagian 1 sampai 10, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini. Akhirnya saya menyampaikan selamat menonton. Let's check this out. Teman-teman, kita awali pembahasan kita dengan pola pembuatan kalimat. Lalu kita mulai dengan pola pembuatan kalimat positif untuk future perfect tense. Secara umum, pola kalimat positif future perfect tense yaitu subjek I, he, she, it, you, we, they, diikuti oleh will dan have, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Di sini saya beri contoh gone dan started. Untuk lebih memahami pola ini, mari kita perhatikan contoh-contoh yang ditampilkan. Contoh yang pertama, Tom always leaves for work at 8:30 in the morning. He won't be at home at 9. He'll have gone to work. Artinya, Tom selalu berangkat kerja pada pukul 8.30 pagi. Dia tidak akan ada di rumah pukul 9. Dia akan sudah pergi bekerja. Contoh kedua, we're late. By the time we get to the theater, the movie will already have started. Artinya kita terlambat. Ketika kita sampai di bioskop, filmnya akan sudah dimulai. Demikianlah contoh dan juga pola umum kalimat positif untuk future perfect tense. Sekarang kita beralih ke pola kalimat negatif. Pola kalimat negatif future perfect tense secara umum seperti ini. Subjek, di sini saya berikan contoh subjeknya I, he, she, it, you, we, they, diikuti oleh will not have. Dalam speaking, will not biasa disingkat dengan won't, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Contoh-contoh kalimatnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, Tom always leaves for work at 8:30 in the morning, but he won't have gone to work at 9 because he's sick. Artinya, Tom selalu berangkat kerja pukul 8.30 pagi, tetapi dia tidak akan sudah pergi kerja pada pukul 9 karena dia sakit. Contoh kedua, it doesn't take a long time to reach the theater. By the time we get to the theater, the movie won't have started. Artinya tidak butuh waktu yang lama untuk sampai di bioskop. Ketika kita sampai di bioskop, filmnya belum akan sudah dimulai. Itu contoh dan juga pola umum kalimat negatif future perfect tense. Sekarang kita beralih ke pola ketiga, yaitu pola kalimat tanya.
Untuk kalimat tanya future perfect tense secara umum polanya sebagai berikut. Kita awali dengan to be will diikuti oleh subject, I, he, she, it, you, we, they diikuti oleh have dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Catatan, ketika kita menuliskan kalimat future, maksud kami ketika kita menuliskan kalimat tanya future perfect tense, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, will he have gone to work by the time we arrive at his house this morning? Artinya, akankah dia sudah pergi bekerja ketika kita tiba di rumahnya pagi ini? Kalau iya, kita bisa jawab, yes, he will. Kalau tidak, no, he won't. Contoh kedua, it doesn't take a long time to reach the theater. Will the movie have started by the time we get to the theater? Yang artinya tidak butuh waktu yang lama untuk sampai di bioskop. Akankah filmnya sudah dimulai ketika kita sampai di bioskop? Kalau iya, kita bisa menjawabnya yes, it will. Atau no, it won't. Seperti itu contoh kalimat dan juga pola umum kalimat tanya future perfect tense. Dengan demikian berakhir pula pembahasan kita tentang pola kalimat future perfect tense, mulai dari kalimat positif, negatif, dan juga yang terakhir pola kalimat tanya. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu tentang use atau kegunaan dari future perfect tense. Kegunaan dari future perfect tense yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan sudah selesai sebelum waktu atau kegiatan lain di masa mendatang. Untuk memahami fungsi atau kegunaan ini, kita perhatikan contoh-contohnya. Contoh pertama, I will graduate in June. I will see you in July. By the time I see you, I will have graduated. Saya akan menamatkan pendidikan di bulan Juni. Saya akan berjumpa dengan kamu di bulan Juli. Pada saat saya ketemu kamu, saya akan sudah menamatkan pendidikan saya. Contoh kedua, I will have finished my homework by the time I go out on a date tonight. Saya akan sudah menyelesaikan pekerjaan rumah saya pada saat saya pergi kencan nanti malam. Untuk fungsi ini ada catatan. Frasa by the time berfungsi untuk memperkenalkan klausa waktu. Kalimat yang dipakai setelah frasa tersebut yaitu dalam bentuk simple present tense. Seperti di dua contoh yang sudah saya tampilkan. Contoh pertama, by the time I see. Ya, di contoh kedua, by the time I go out. Di sini kata kerja see dan go out dalam bentuk simple present. Di konten video yang baru, kalau teman-teman mendapati bahwa konten video yang sudah kami tampilkan ini bermanfaat bagi pengembangan bahasa Inggris teman-teman, maka jangan lupa untuk tetap dukung channel kami ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata demikian dari kami, saya ucapkan terima kasih.